Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada saat hari ini kita boleh memasuki bulan yang baru, yaitu bulan September di minggu yang pertama. Bersyukur karena kebaikan Tuhan sudah memelihara kita dalam tahun 2020 ini. Tak terasa kita sudah memasuki di bulan yang ke-9. Pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara, kita rasakan. Kasih-Nya begitu nyata dan sempurna. Meskipun kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, bahkan persoalan yang sangat kita khawatirkan saat-saat ini, yaitu tentang virus corona. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, begitu nyata pemeliharaan Tuhan atas kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan pada saat ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup tidak bercela. Namun sebelumnya, mari kita akan awali dulu dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan sampai hari ini. Kami boleh merasakan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami rindu untuk mendengar suara kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada kami semua melalui hamba-Mu. Biar Kau pakai dan urapi hamba-Mu dengan urapan yang selalu baru. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Bagi jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan saat siang hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati Tuhan, kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 1-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-ngamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara di dalam kehidupannya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, salah satu tanggung jawab yang paling berat, yang paling sulit yang dirasakan oleh anak-anak Tuhan adalah hidup yang tidak bercela. Nah, kebanyakan orang pasti berkata, yang namanya manusia masih di dunia, mana bisa hidup gak bercela? Ada yang bilang, wah, pendeta harus realistis sajalah, namanya juga manusia. Masihlah kita bisa buat dosa-dosa sedikit. Pasti masih bisa lakukan apa itu yang namanya bohong, dendam, kecewa, benci, iri, emosi, dan sebagainya. Nah, terus bagaimana kita harus hidup tidak bercela, Bapak Ibu Saudara?
Ada yang mikir bahwa hidup tidak bercela itu adalah hidup yang tidak pernah melakukan salah. Tidak pernah berbuat kesalahan. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi hidup tidak bercela itu adalah hidup yang terus mau dikoreksi, dibersihkan seperti carang pada pokok anggur. Diperbaiki sampai akhirnya target hidup yang tak bercela itu dihadapkan dalam kehidupan kita bisa menjadi tercapai. Kita ini adalah carang-carang yang harus melekat pada pokok anggur. Nah, carang-carang itu perlu dibersihkan. Kalau sudah dibersihkan, maka carang-carang itu bisa berbuah. Dan buahnya itu bisa dinikmati buat kita maupun orang lain. Artinya kita bisa menjadi berkat. Yang memperbaiki adalah Tuhan kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus melalui firman-Nya, Bapak Ibu Saudara. Dan oleh pertolongan Roh Kudus. Tugas kita dengan segala kerendahan hati mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Mau dibentuk, mau dibenahi oleh firman Tuhan. Waktu kita kembali kepada firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka ada kebahagiaan, ada berkat, ada keberhasilan dan sukacita di dalam kehidupan kita. Karena kita bisa bersukacita itu juga merupakan buah-buah roh yang harus ada di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melekat kepada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus sendiri, kita sebagai carangnya, maka akan menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Sekarang mari kita perhatikan, siapakah yang hidupnya tidak bercela itu? Yaitu yang pertama adalah orang yang menurut Taurat Tuhan. Ada di ayat pertama dalam pembacaan tadi Bapak Ibu Saudara. Yaitu orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bukan berarti tidak pernah berbuat kesalahan. Tetapi kalau kita melakukan kegagalan, harus cepat bangkit. Cepat memperbaiki. Cepat membereskan hidupnya di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana belajar untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan atau kegagalan dan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Jadi kalau tahu kita ini melakukan dosa, terus kita anggap itu sebagai kegagalan, harus bangkit. Kita minta ampun kepada Tuhan dan berjanji untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang sama. Ya. Nah, sekarang di mana kegagalan kita? Kan kita tadi katakan bahwa kita seringkali mengalami kegagalan. Lalu di mana kegagalan kita? Mungkin suami katakan, selama ini aku sudah tidak setia kepada istri. Kalau sudah menyadari, minta ampun kepada Tuhan dan kemudian berubahlah, perbaiki. Jangan lagi kita gagal dan gagal lagi. Suami yang tadi tidak setia kepada istri menjadi setia. Demikian juga sebaliknya. Pemuda yang tadinya aktif melayani Tuhan, karena pergaulan bisa saja dia gagal, jatuh dalam dosa. Nah, kalau sudah ditegur firman Tuhan, perbaiki kegagalan itu dan kembali kepada Tuhan. Mulai kembali aktif dalam pelayanan, dan pasti Tuhan akan pulihkan. Mungkin si pemuda katakan, mana mungkin aku bisa? Sudah terlalu jauh aku tinggalkan Tuhan. Ingat, hai pemuda, Roh Kudus itulah yang akan menolongmu, yang akan membawamu kembali kepada Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Hal yang kedua, Bapak Saudaraku, bagaimana supaya kita hidup tidak bercela?
yaitu orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan. Tadi kan di ayat yang sudah kita baca dalam Mazmur 119 tadi dikatakan harus memegang peringatan-peringatan Tuhan. Dari kata dasar ingat. Jadi Tuhan selalu mengingatkan hal-hal apa yang menjadi larangan-larangannya, hal-hal apa yang harus kita lakukan. Jangan kita hanya mengingat janji-janji Tuhan, janji berkat, janji pemulihan, janji pengampunan dan sebagainya. Ya. Janji berkat yang paling disenangi ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus mengingat apa yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu ketetapan-ketetapannya, hukum-hukum Tuhan. Bagaimana kita hidup kudus, bagaimana harus jadi saksi dan terang, garam buat orang lain, dan terus bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan aplikasinya juga kita mengasihi sesama kita. Yang ketiga, orang yang mau mencari Allah dengan segenap hati. Ada dalam pembacaan firman Tuhan tadi di ayat 2. Ada lagu yang berbunyi demikian, Bapak Ibu Saudara. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Jadi kita harus mencari Allah dengan segenap hati, bukan mencari dunia ini. Karena dunia itu bisa bicara tentang materi, kekayaan, keuntungan, pangkat, dan kedudukan yang itu semua fana, Bapak Ibu Saudara. Semua bisa sirna, bisa lenyap. Tapi kalau kita mencari Yesus, itu adalah kebahagiaan dan sukacita yang kekal. Itu adalah harta yang terindah di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 6 ayat 33 di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang harus kita prioritaskan, yang harus menjadi andalan kita yang pertama, bukan mencari tambahannya. Biasanya para ibu kalau ke pasar suka belanja dan cari tambahannya ya, di beras cari tambahannya, segenggam dan sebagainya. Tapi dikatakan dalam Matius 6 tadi, cari Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Banyak orang yang khawatir tentang kehidupannya, tentang apa yang dia hendak makan, minum, dan pakai, sehingga melupakan ayat firman Tuhan ini, Bapak Saudara. Dia hanya mencari tambahan-tambahan, mengejar harta, kekayaan, dan kedudukan, sehingga berakhir dengan ketidakbahagiaan di dalam kehidupannya. Dan banyak orang yang mengutamakan Tuhan, prioritas dalam hidupnya adalah Tuhan. Dia sungguh-sungguh cari Tuhan, dan Tuhan menyatakan firman-Nya ini. Tuhan tambahkan yang namanya apa itu berkat jasmani rohani, kedudukan, kesehatan, yang merupakan tambahannya itu tadi. Tuhan sediakan dan Tuhan berikan. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Yang keempat, yaitu orang yang tidak melakukan kejahatan. Dalam ayat 3, Bapak Ibu Saudara, jangan melakukan kejahatan apapun. Baru berpikir atau merencanakan saja, itu sudah dosa, apalagi bertindak melakukannya. Dan itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Apa yang dibenci oleh Tuhan, juga haruslah kita sebagai pengikutnya, sebagai muridnya kita benci. Apa yang dibenci oleh Tuhan yaitu dosa, yang antara lain melakukan kejahatan. Di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan,
Akhirnya, saudaraku semua, apa yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebutkan sebagai kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi yang kita pikirkan adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang Kristus pikirkan, yang kudus, yang suci, yang benar, yang adil. Itu tadi Bapak Saudara yang harus kita pikirkan. Kalau kita memikirkan hal-hal yang baik, yang benar, maka yang akan kita keluarkan melalui perkataan dan perbuatan kita adalah hal-hal yang baik, yang benar, yang kudus. Nah, kalau pikiran kita mengikuti pikiran Kristus, maka tidak akan lagi ada rencana-rencana jahat maupun perlakuan-perlakuan yang mengarah kepada kejahatan. Karena itu, Bapak Saudaraku yang terkasih, marilah kita terus berpikir seperti apa yang Kristus pikirkan. Dan di sana dikatakan Allah akan menyertai. Dia adalah Allah Immanuel. Kalau kita sudah melakukan hal demikian, penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia tidak saja hanya menyertai, tetapi turut menyelesaikan setiap persoalan, masalah di dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, Bapak Ibu Saudaraku, orang yang hidupnya selalu bersyukur. Di dalam ayat 7, orang yang hidup selalu bersyukur dengan apa yang dituntun Tuhan, menjadikan orang itu hidup tanpa celah. Ya. Jadi jangan ada selalu bersungut-sungut. Tuhan katakan harus selalu bersyukur. Bersyukur itu adalah indikasi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang-orang yang hidupnya tercela itu sukanya bersungut-sungut, berontak, kecewa, dan jauh dari kata-kata ucapan syukur, Bapak Saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di sana dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan pasti akan memampukan kita untuk bisa mengucap syukur, Bapak Saudara. Karena ini ada di dalam firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan itu, pasti Tuhan kasih kemampuan. Dan ini adalah kehendak Bapa. Kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Walaupun keadaan kita sedang dalam kondisi tidak baik, dalam kondisi sehat atau tidak sehat, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi banyak persoalan yang datang, yang harus kita selesaikan. Mari utamakan kita datang kepada Tuhan dan mengucap syukur. Maka Allah yang setia, yang penuh dengan kasih, pasti akan menolong kita. Luar biasa Bapak Saudara. Kita memang tidak bisa berjalan sendiri untuk melakukan firman Tuhan ini, untuk hidup yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Yang tadi seperti yang sudah kita dengar, yang menurut Taurat Tuhan, memegang peringatan-peringatannya, lalu yang tidak melakukan kejahatan, hidupnya yang selalu bersyukur. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa mengerjakannya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan kecil hati, jangan putus asa, karena ada penolong yang akan membawa kita untuk hidup terus selalu diperbaiki, diperbaharui, sehingga apa yang namanya hidup tidak bercela itu bisa kita capai. Dan ketika nanti Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita dijumpainya tidak bercacat celah,
dan kita siap disandingkan dengan mempelai laki-laki surgawi. Saat ini Bapak Saudara, kita akan minta pertolongan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kita dan menolong kita, sehingga firman Tuhan ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada kesempatan ini. Kita tundukkan kepala kita satukan hati, serta penyerahan secara penuh, dan kita renungkan firman Tuhan ini biar merema di dalam hati kita masing-masing. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa, yang mengajar kepada kami bagaimana kami hidup tidak bercela di dalam Engkau. Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa pertolongan-Mu. Mari Allah Roh Kudus, pimpin dan tuntunlah setiap kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menguasai dalam setiap kehidupan kami dan menjadikan kami ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kami bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah doa ucapan syukur permohonan kami, yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, waktunya kita akan mengikuti perjamuan kudus. Di depan saya ini ada anggur melambangkan darah Yesus dan juga roti melambangkan tubuh Kristus. Bapak Saudara yang di rumah yang sudah menyiapkan, kita akan ikuti sama-sama untuk perjamuan kudus pada hari ini. Roti dan anggur ini merupakan lambang darah dan tubuh Kristus untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, terima kasih kesempatan ini kami akan mengambil perjamuan kudus ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan roti dan anggur ini yang menjadi lambang daripada tubuh dan darah-Mu bagi pengampunan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saudara, kita akan angkat roti melebihi kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
kita angkat cawan berisi anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah meminum darah-Mu dan memakan tubuh-Mu. Biar ini menjadi berkat kekuatan di dalam hidup kami, Tuhan. Kami semakin diperbaharui, disempurnakan di dalam Tuhan. Kami boleh memperingati kematian-Mu di kayu salib bagi penebusan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan di dalam hidup kita, memberkati setiap kita yang mendengarnya, dan kita boleh dipulihkan, diubahkan karakter kita seperti karakter Kristus. Dan saya boleh mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang terkasih untuk tetap menjaga kesehatan, tetap semangat untuk mengiring Tuhan Yesus, dan tetap menjaga jarak, menggunakan masker kemanapun pergi. Jangan lupa cuci tangan dan terus mengikuti peraturan-peraturan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada kita. Nah, mari kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah menerima berkat dari Tuhan, dan berkat itu boleh kami bawa pulang, dan kami bagikan untuk sekeliling yang ada di keluarga kami, bahkan orang-orang di sekitar kami, bahkan juga mereka yang tidak percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, akhirnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera-Mu terus mengiringi dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Engkau Allah Immanuel yang terus menyertai dalam kehidupan kami. Dan akhirnya kami akan mendapatkan berkat daripada-Mu. Mari Bapak Saudara kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat dari Tuhan untuk kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuannya dengan Roh Kudus kiranya akan terus menyertai, melindungi, dan memberkati kita semuanya dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita para salehnya. Haleluya. Amin. Salam Mas Muria. Yes, maju terus.